Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Seperti biasanya, kita akan ngevlog kali ini di daerah pegunungan yang sangat tinggi sekali. Sambil kita berjemur di teriknya panas pagi hari ini agar memperkuat tulang kita, karena terik matahari memunculkan vitamin D yang baik untuk tulang kita. Oke, kita coba berjalan-jalan sebentar di daerah sini. Kita coba melewati area sekitar sini. Yang nampaknya sangat bagus dan sangat menarik. Oke. Di sini banyak sekali tumbuhan singkong yang berada di pegunungan ini. Lumayan sejuk juga. Oke. Di sini juga ditemukan rimbunan rumput yang sangat banyak dan segar. Di depan kita ini udah ada dinampakannya segelintir lebah. Lebah ini biasanya dia menginap di tempat seperti ini, dan dia nanti sore hari juga udah membawa cukup madu untuk sarangnya, dia akan kembali lagi. Setelah itu dia memberi makan larva-larvanya di sarangnya dan memberi makan madu dari nektar bunga yang dimakannya. Jadi seperti itu, ada mungkin lebih dari 15 ekor ataupun sampai 20 ekor. Ini sangat lumayan banyak, dan dia biasanya menginap di tempat seperti ini, dan nantinya dia akan kembali ke sarangnya lagi. Ngomong-ngomong, lebah seperti ini, lebah hutan ini, dia tidak akan pulang sebelum mendapat madu yang ia cari. Dan ini sangat unik sekali, dan kita juga perlu hati-hati. Mungkin sekilas terlihat seperti bunga ataupun seperti hewan biasa, cuma ini lebah yang bisa menyengat kita. Jadi kita harus lebih hati-hati jika berjalan di
daerah seperti ini. Oke, kita coba lanjutkan perjalanan kita. Di sini juga ada setumpuan pelepah kelapa yang udah kering. Biasanya ini dimanfaatkan untuk pagar ataupun untuk keperluan seperti memasak dan lain-lain. Juga kadang ini bisa digunakan sebagai sapu lidi. Jadi kelapa itu sangat bermanfaat sekali. Selain buahnya yang dimanfaatkan sebagai santan, bumbu masakan dan lain-lain, juga daunnya ini atau pelepahnya ini bisa digunakan sebagai kayu bakar dan lain-lainnya, seperti kerajinan, kepang dan lain-lain. Di depan kita juga udah menemukan benih luntas ya. Ini tumbuhan luntas yang ada di sini. Jadi dia ini sangat segar sekali dan ini bisa dimakan meskipun mentah. Meskipun mentah ini masih bisa langsung dimakan. Caranya dibersihkan dulu dengan air dan lalu dibuat lalapan seperti sambal dan lain-lainnya. Tanaman luntas itu sendiri juga beraroma sangat menyengat seperti daun keningkir dan lebih ke kemangi, cuma dia tidak seperti kemangi yang sangat menyengat. Di sini juga kita menemukan tumbuhan. Tumbuhan ini adalah bisa disebut orang aring di sebelah pelepah ini. Seperti ini. Orang aring itu sendiri juga bisa dimanfaatkan sebagai campuran sampo, juga memperkuat sampo, memperkuat rambut kita maksudnya. Cuma kebanyakan biasanya kalau kita ngambil dari alam, biasanya itu orang-orang memakai tanaman lidah buaya. Di sini kita juga menemukan seperti bunga. Ini adalah bunga matahari hutan. Jadi bunga matahari hutan itu dia penampakannya seperti ini. Dia sangat cantik sekali, cuma agak sebesar bunga matahari pada umumnya. Dan dia tidak memiliki biji-biji yang dapat kita manfaatkan untuk cemilan ataupun lainnya. Jadi bunga matahari ini emang dia cenderung mengarah ke matahari terbit yang ada di sana. Jadi dia ini mencari sumber matahari dan dia memekarnya menghadap tepat ke arah matahari tersebut. Oke. Di sana ini kita juga melihat seperti ada gunung dan dia berwarna putih. Sebetulnya itu adalah bebatuan yang terkikis oleh aliran air dan memunculkan warna putih seperti itu. Dan di situ
katanya ada segelintiran gua yang dihuni oleh kelelawar ataupun bisa disebut juga kalong, yang kelelawar besar. Dan dia juga kalau malam sering menampakkan diri di kebun-kebun pepaya warga, mangga dan lain-lainnya, dan itu juga salah satu hama bagi warga sekitar. Jadi banyak sekali orang yang memburu kelelawar tersebut untuk dikonsumsinya untuk keperluan sehari-hari. Dan di bukit itu tersebut juga terdapat arca-arca peninggalan zaman dahulu yang dilindungi oleh pakar ataupun dilindungi oleh masyarakat otoritas itu untuk menjaga serta agar relief tersebut tidak punah ataupun tidak hilang dari peradabannya yang modern untuk saat ini. Di sini juga ada pohon yang sangat besar di depan saya ini. Dia tangkainya juga dari atas. Tangkainya hanya di atas saja, di bawahnya juga udah nggak ada tangkainya. Pohon itu sendiri saya juga nggak tahu namanya apa, cuma dia nggak ada satupun daunnya, cuma ada buahnya aja. Di sana cuma ada buahnya saja. Buahnya itu berwarna hijau dan lonjong. Dia hanya berbuah dan dia tidak memiliki daun di tangkainya atau di batangnya. Dan di sini juga banyak sekali kita menemukan ada mungkin 7 atau